Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang dia yang sangat sulit melepaskan dirimu. Karena kamu selalu muncul dalam pikiran dan batinannya di saat dia ingin melepas atau bahkan melupakan dirimu. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Dan dimohon untuk kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang dia yang sangat sulit untuk melepaskan dirimu karena dia selalu kepikiran dan ngebatin tentang dirimu. Ada jumping card, Eight of Wands, dan Eight of Wands ini tegak lurus ya. Jumping card akan saya gabung dengan tebaran lainnya karena ini sifatnya timeless ya. Baik, Eight of Wands yang tegak lurus dan juga di sini ada Five of Pentacles dan Five of Pentacles ini reverse. Wands, energi dari elemen api ada Aries, Leo, dan Sagittarius, dan Pentacles, energi dari elemen tanah ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Di Eight of Wands yang tegak lurus dan Five of Pentacles yang reverse, terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa potensi besar hubunganmu dengan dia adalah hubungan yang masih akan berjalan dengan jangka waktu yang cukup panjang, walaupun on off kan di sini. Kenapa saya katakan demikian? Karena kayak ibarat kata nggak bisa dipungkiri ya, sedrama apapun hubungan kamu dengan dia, terbaca dengan sangat kayak bisa dikatakan bahwa dia itu masih sayang sama kamu. Dan potensi besar di sini kamu juga masih sangat sayang sama dia. Ya, atau bahkan nggak bisa dipungkiri kayak kamu juga sering kali ngebatin tentang dia gitu loh. Dan di Five of Pentacles yang reverse itu kayak ibarat kata di saat dia mencoba untuk pergi dari hidupmu, melepaskan kamu di sini atau bahkan melupakan kamu di sini, dia kayak malah justru kayak terkurung dalam kestakan dia sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena kayak dia nggak bisa aja tanpa dirimu gitu loh di sini. Ya, mungkin ketika dia mau makan, ketika dia mau beraktivitas, atau ketika dia sedang berkendara atau lain sebagainya, dia kayak sering kepikiran tentang dirimu gitu loh. Di Five of Pentacles yang reverse, potensi besar mungkin kamu punya peran penting dalam hidupnya dia, terutama dalam memberikan support kepada dia, support untuk di pekerjaan dia, atau support untuk di finansial dia di sini, atau bahkan support untuk di masalah keuangan, modal, atau lain sebagainya. Ya, mungkin kamu punya peran penting dalam hidupnya di sini. Ya, gitu. Baik. Di sini ada Nine of Swords, dan Nine of Swords ini tegak lurus ya. Sword energi dari elemen udara. Elemen udara ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Di Nine of Swords yang tegak lurus terbaca dengan sangat jelas kayak bisa dikatakan bahwa dia tidak bisa melepaskan kamu, atau dia belum bisa melepaskan kamu karena di saat dia ada cekcok dengan kamu, pertengkaran dengan kamu di sini, atau ter-off-kan dengan kamu di sini, dia kayak tanpa gairah. Dia nggak punya gairah dalam hidupnya dia karena mungkin selama ini kayak kamu yang senantiasa menemani, atau bahkan kamu yang senantiasa mengurusi hidup dia gitu loh di sini. Jadi ketika sekarang ini dia dilema ya, karena dia ingin stop dari kehidupan kamu tapi dia nggak bisa, jadi kayak ibarat kata
pikiran dia itu terhancurkan sendiri gitu loh. Kenapa terhancurkan? Karena dia selalu nginget kamu. Dia selalu nginget kamu di sini. Ya. Jadi begini. Bagi yang resonate ya di Eight of Wands, Five of Pentacles yang reverse dan Nine of Swords yang tegak lurus, terbaca dengan sangat jelas bisa dikatakan bahwa hubunganmu dengan dia adalah hubungan yang potensi besar ya. Ini kayak sudah sering kali on off kan, tapi ujung-ujungnya ketemu lagi, bersatu lagi, rujuk lagi, terkoneksi lagi, stalking lagi gitu loh. Karena memang terbaca kayak ada memori yang cukup spesial di kebersamaan kalian ya dahulunya, dan di sini dia kayak ngerasa kurang aja hidup dia tanpa kamu, karena mungkin selama ini dia banyak sekali berhutang budi sama kamu, atau mungkin selama ini dia selalu hidup dengan kebaikan-kebaikan yang kamu berikan, sehingga ketika dia kehilangan kamu, dia gundah gelisah di sini, atau bahkan ketika dia harus melepaskan kamu, dia tergalaukan di sini. Ya, tapi ketika dia melanjutkan hubungan dengan kamu, nggak bisa dipungkiri juga kayak selalu ada aja pertengkaran atau kedramaan di sini. Tapi dia kayak lebih menikmati kedramaan itu ketimbang harus melepaskan kamu. Ya, karena dia selalu kepikiran tentang dirimu. Dia selalu ngebatin tentang dirimu. Dia selalu kayak pengen tahu tentang apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan. Walaupun terkadang dia begitu amat sangat gengsi untuk mengekspresikannya gitu loh di sini. Ya. Kemudian ada Queen of Wands, dan Queen of Wands ini tegak lurus. Wands energi dari elemen api ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Di Queen of Wands yang tegak lurus terbaca dengan sangat jelas bisa dikatakan bahwa dia sangat sulit untuk melupakan dia sangat sulit melupakan dirimu karena mungkin ya dia banyak bergantung sama kamu di sini. Ya. Dia amat sangat bergantung sama kamu. Di Queen of Wands yang tegak lurus, mungkin kamu salah satu orang yang selama ini bisa membuat dia merasa damai, bisa membuat dia merasa tenang, bisa membuat dia merasa kayak happy atau bahkan terhibur di sini. Karena kayak ibarat kata di saat kamu menjalin hubungan dengan dia, kamu kayak mungkin komplit di hidup dia gitu loh, bukan hanya sekedar pasangan, bukan hanya sekedar teman hidup ya, tapi kamu kayak bisa tahu aja tentang apa yang dia butuhkan, karena kamu yang bisa untuk mengurusi segala sesuatu yang memang dia perlukan gitu loh di sini. Ya. Gitu. Tapi di sini terbaca kayak kalian saling nunggu satu sama lain. Ya, karena ada drama, ada gengsi di sini. Tapi sesungguhnya kalian saling merindukan di sini, saling menginginkan di sini. Ya. Ada Four of Pentacles yang tegak lurus. Pentacles energi dari elemen tanah ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Di Four of Pentacles yang tegak lurus memang potensi besar bagi yang resonate ya, dia nggak bisa melupakan kamu, dia nggak bisa melepaskan kamu, karena memang ada peranan penting dalam hal finansial. Ada kayak kondisi yang mungkin dia menggantungkan diri sama kamu karena kamu yang selalu mensupport dia dalam hal finansial, atau mungkin dia punya banyak sekali utang sama kamu, atau mungkin di sini kalian terikat dalam sebuah kontrak bersama, atau mungkin di sini kalian terikat sebuah komitmen itu ada bisnis bersama atau lain sebagainya, sehingga kamu sulit untuk melupakan dia, atau bahkan mungkin kamu satu pekerjaan dengan dia, atau kamu satu kantor dengan dia, atau kamu satu bidang dengan dia, sehingga dia kayak nggak bisa untuk ngelepasin kamu gitu aja. Karena mana mungkin dia bisa melupakan kamu, melepaskan kamu di saat dia sering kali bertemu dengan kamu. Itu yang membuat dia kayak merasa stuck sekarang. Ya, atau mana mungkin dia bisa melepaskan diri kamu, padahal untuk masalah makan aja, atau untuk masalah jajan aja, atau untuk masalah beli sesuatu, dia kayak selalu bergantung sama kamu gitu lah di sini. Bagi yang resonate ya di Four of Pentacles yang tegak lurus. Begitu. Tapi di sini di Four of Pentacles yang tegak lurus kayak ibarat kata ya, kamu dengan dia tuh sama-sama saling kayak nggak apa-apa ketika direpotkan masalah finansial di saat kalian ada status atau komitmen di sini. Ya, cuman di sini yang menjadi kendala itu kayak sifat satu sama lain yang berkaitan dengan gengsi, drama,
kemudian kayak pertengkaran ya atau lain sebagainya. Kemudian ada Three of Cups dan Three of Cups yang tegak lurus. Cups energi dari elemen air. Elemen air ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Di Three of Cups yang tegak lurus ya, potensi besar terus baca. Dia nggak bisa untuk melupakan kamu, dia nggak bisa untuk melepaskan kamu karena dia masih ingin memiliki dirimu, sedangkan mungkin dari pihak kamu kayak selalu dibuat cemburu sama dia. Ya, mungkin dia juga di sini merasa cemburu sama kamu atas kedekatan kamu dengan orang lain, atas seseorang yang lebih kamu prioritaskan di sini. Tapi kayak ibarat kata, di sini hubungan itu adalah hubungan yang melibatkan cinta segitiga. Bisa dari pihak dia yang bermain cinta segitiga atau bahkan bisa dari pihak kamu yang bermain cinta segitiga di sini. Tapi potensi besar kayak ada kecemburuan karena ada salah satu yang lebih memprioritaskan orang lain ketimbang salah satu ketimbang kalian. Jadi kayak gini, contohnya salah satu di antara kalian lebih memprioritaskan orang lain ketimbang memprioritaskan hubungan kalian, komitmen kalian, atau bahkan diri kalian masing-masing gitu lah di sini. Ya, ada cinta segitiga atau bahkan ada pemicu tentang kecemburuan di sini. Ya, mungkin dia terlalu happy dengan orang lain sehingga membuat hubungan kamu dengan dia tertoksitkan, atau bahkan di sini kayak dia nggak bisa melepaskan kamu karena dia nggak rela untuk kamu dengan orang lain juga gitu lah di sini. Jadi kayak ada energi cemburu, ada energi kayak pertengkaran yang terjadi bukan hanya melulu soal uang, tapi juga soal sifat yang merujuk tentang pemancingan kecemburuan gitu lah di sini. Ya. Kemudian ada Three of Pentacles dan Three of Pentacles ini reverse. Pentacles energi dari elemen tanah, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Di Three of Pentacles yang reverse ketika disinkronkan dengan Eight of Wands yang tegak lurus, terbaca dengan sangat jelas juga kayak bisa dikatakan bahwa di sini ternyata ada ketidakseimbangan masalah finansial karena mungkin dari pihak kamu yang kamu dirugikan oleh dia, atau bahkan dari pihak dia yang merasa kayak dia harus terus bergantung sama kamu di sini. Jadi kayak ada unfinished business yang berkaitan dengan finansial, pekerjaan, keuangan yang membuat dia itu nggak bisa untuk melepas kamu atau sulit sekali untuk melepaskan kamu di sini. Ya, gitu. Karena di Three of Pentacles yang reverse dan Eight of Wands yang tegak lurus ini kayak juga ibarat kata konflik di antara kalian adalah konflik yang disebabkan oleh finansial atau oleh keuangan atau oleh kondisi finansial kalian dalam rumah tangga, atau bahkan kondisi finansial kalian dalam berkomitmen di sini, atau kurang adanya ketransparansian masalah finansial dari setiap perjalanan hidup yang kalian lewati secara bersama di sini. Ya. Ada Seven of Swords dan Seven of Swords ini reverse. Sword energi dari elemen udara. Elemen udara ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Di Seven of Swords yang tegak lurus ketika saya sinkronkan dengan Five of Pentacles yang reverse, terbaca dengan sangat jelas juga kayak bisa dikatakan bahwa memang pertengkaran-pertengkaran yang terjadi atau yang sering kali terjadi ya, ini kayak pemicu yang luar biasa meledaknya ya memang karena faktor finansial, atau mungkin karena faktor dia yang selalu bergedok karena pekerjaan, atau mungkin dari faktor dari pihak kamu yang dia menyalahkan kamu dari kesibukan kamu di sini. Jadi kayak ada energi yang dimana ini saling menyalahkan, atau bahkan ini salah satu ada yang disalahkan. Pemicunya ya soal finansial, pekerjaan. Dan itu juga yang memicu tentang kecemburuan di sini. Seven of Swords yang tegak lurus. Jadi kayak ibarat kata dia menjalin hubungan dengan kamu, dia tidak begitu merasakan ketenangan dalam hidupnya, kamu juga tidak begitu merasakan ketenangan dalam hidupnya kamu. Tapi kayak nggak bisa dipungkiri, selama ini mungkin kamu selalu menjadi seseorang yang mengalah untuk dia. Itulah kenapa dia merasa kayak dia nggak bisa hidup tanpa kamu, karena kamu yang selalu tahu akan apa yang dia butuhkan, atau kamu selalu bisa untuk mendamaikan diri dia. Karena mungkin kamu selalu mengalah, kamu selalu bersabar. Padahal di sini dari pihak kamu tertekan dengan kondisi hubungan yang toksik dengan dia gitu loh. Dan dari pihak dia juga, dia kayak merasa
kadang ilfil banget sama kamu di sini, tapi nggak bisa dipungkiri kayak masih ada jasa budi yang kamu berikan kepada dia, yang itu kayak sulit untuk dia lupakan gitu aja, sulit untuk dia lepaskan gitu aja. Walaupun terkadang dia kayak dengan gengsinya nggak tahu rasa berterima kasih, tapi ketika dia baru off sama kamu, wah dia udah kelabakan. Karena hancur dia tanpa kamu, potensi besar. Ya, gitu. Potensi besar hancur tanpa kamu ya karena memang dia nggak bisa menstabilkan dia atau diri dia, atau dia kurang bisa untuk menstabilkan diri dia. Bahkan hal-hal yang positif pun kayak dia masih kocar-kacir karena dia belum sadar akan apa yang selama ini dia lakukan itu kayak kurang tepat, atau apapun yang selama ini dia jalankan itu kayak kurang tepat gitulah di sini. Ya, bagi yang resonan. Ada desan yang tegak lurus dan desan ketika disinkronkan dengan Nine of Swords yang tegak lurus terbaca dengan sangat jelas juga kayak bisa dikatakan bahwa terkadang kalian deket banget tapi nyakitin, kalian pisah juga nyakitin, kalian kayak mungkin bertemu kencan tapi kayak ngerasa sakit hati, nggak ketemu juga sakit hati, satu rumah sakit hati, beda rumah sakit hati, ya aneh di sini, aneh di sini. The Sun energi dari elemen api di sini, elemen api ada Aries, Leo dan Sagittarius. Jadi kayak ibarat kata kamu sudah menganggap dia itu seperti orang yang berharga di hidupnya kamu, dan dia juga menganggap kamu seperti orang yang berharga dalam hidupnya dia. Tapi kayak ibarat kata ini capek gitu loh. Kenapa saya katakan capek? Ya, pengen yang musyawarah jatuhnya cekcok. Ya, nggak musyawarah atau nggak dimusyawarahkan jatuhnya diam-diaman. Sering ketemu jatuhnya cekcok diam-diaman. Nggak sering ketemu jatuhnya cekcok, nggak diam-diaman di sana. Jadi kayak ibarat kata kayak terkadang kamu juga bingung banget nih apa yang harus kamu lakukan sama dia, dan dia juga bingung apa yang dia harus lakukan kepada kamu, karena mungkin potensi besar kalian sama-sama keras di sana. Ya, tapi bedanya kamu lebih kayak berusaha untuk sabar aja, nenangin aja, karena mungkin ego dia lebih tinggi di sana. Tapi kayak beberapa kali kamu juga disakiti oleh dia, kamu selalu memaafkan dia. Di sini kamu selalu kayak memulai dan memberi dan memberi kesempatan lagi gitu loh di sini. Ya. Baik. Di sini ada Seven of Pentacles dan Seven of Pentacles-nya tegak lurus. Pentacles energi dari elemen tanah. Elemen tanah ada Taurus, Virgo dan Capricorn. Di Seven of Pentacles yang tegak lurus ketika saya sinkronkan dengan Queen of Wands yang tegak lurus, terbaca dengan sangat jelas juga kayak bisa dikatakan bahwa memang terkadang kamu capek dengan drama sehingga kamu pengen fokus di pekerjaan di sini. Tapi di saat kamu fokus di pekerjaan, dia selalu kayak mengganggu diri kamu. Karena di sini memang dia nggak bisa melepaskan kamu, karena dia nggak rela ketika mungkin kamu berjaya dibandingkan dia, ya. Kamu lebih berjaya dibandingkan dia, kamu lebih sukses dibandingkan dia, kamu lebih kayak masyhur dibandingkan dia, atau kamu lebih kayak bahagia dibandingkan dia. Di sini dia kayak nggak bisa untuk melihat kamu lebih bahagia di atas penderitaan dia gitu loh di sana. Ya. Dan itu salah satu hal yang memfaktori di mana dia nggak bisa melepaskan kamu. Karena kayak sesungguhnya dia tuh pengen sama kamu, tapi dia gengsi untuk mengakui bahwasannya kamu lebih hebat dari dia, atau bahkan dia gengsi untuk mengakui bahwasannya dia bergantung sama kamu, dan dia juga kayak begitu amat sangat mudah emosional di sini karena dia selalu menciptakan kedramaan di hubungan dia bersama kamu, ya. Ada Knight of Pentacles ya, dan Knight of Pentacles ini reverse ya. Pentacles cukup luar biasa kenceng ya di sini. Pentacles energi dari elemen tanah, Taurus, Virgo dan Capricorn. Di Knight of Pentacles yang reverse disinkronkan dengan Four of Pentacles yang tegak lurus, terbaca dengan sangat jelas juga kayak bisa dikatakan bahwa dia belum bisa atau memang nggak bisa melepaskan kamu, karena memang sekarang ini ibarat kata sedang ada di situasi atau di kondisi yang dimana dia butuh bantuanmu di sini.
dalam hal modal, atau bahkan dia butuh untuk kamu membantu dia, mensupport dia dalam hal modal, karena kayak ada hal-hal yang ingin dia kerjakan yang itu membutuhkan modal finansial yang cukup besar di sini. Tapi di Four of Pentacles yang tegak lurus dan Knight of Pentacles yang reverse itu kayak ibarat kata segimanapun kondisi hubungan kalian, potensi besar kayak dalam waktu dekat ini ya, atau dalam beberapa bulan ke depan, kalian masih bisa terkoneksikan secara baik lagi, karena memang energi kalian adalah energi yang putus nyambung atau bahkan diem rujuk gitu loh, atau bahkan di sini kayak ibarat kata kasarannya ya, bertengkar baikan gitu lah di sini ya. Ada Three of Wands dan Three of Wands ini reverse. Di Three of Wands yang reverse ketika saya sinkronkan dengan Three of Cups yang tegak lurus, terbaca dengan sangat jelas kayak bisa dikatakan bahwa ya potensi besar memang ini karena orang ketiga, atau memang karena kondisi kecemburuan. Ada Nine of Pentacles yang tegak lurus, mungkin dia bermain api dengan seseorang yang satu pekerjaan dengan dia, atau satu kantor dengan dia, atau satu koneksi dalam hal proyek dengan dia, atau bahkan dia cemburu sama kamu ketika kamu terlalu sibuk dengan pekerjaan kamu di sini, sehingga dia melampiaskan itu dengan orang-orang yang masih ada kaitan energi pekerjaan dengan dia. Nah, ketika ini resonate untuk kamu, atau sebagian resonate untuk kamu, resonate untuk dia, atau sebagian resonate untuk dia, yang harus dipahami atau yang harus dimengerti bahwasanya kondisi hubunganmu dan kondisi hubungan dia ya, ini adalah kondisi yang sebenarnya kalian butuh untuk saling bermusyawarah agar bisa mencapai mufakat ya. Butuh ngobrol, butuh kesepakatan, butuh kayak komitmen apa yang harus dijalankan dan komitmen apa yang tidak harus untuk dilanggar gitu loh di sini. Kenapa saya katakan demikian? Karena kayak ibarat kata ya, sebenarnya hubungan kalian ini dari apa yang terbaca ini masih bisa untuk dipertahankan, masih layak untuk dipertahankan, karena memang kalian masih saling sayang, karena memang kalian masih saling kepikiran satu sama lain. Apalagi dia ya, dia kayak sering kali kepikiran kamu, ngebatin kamu, tapi memang dia kayak nggak bisa untuk mengekspresikan hal tersebut gitu loh. Dan di pembacaan ini pun terbaca bahwasanya kayak kondisi tentang kecemburuan yang terjadi itu adalah kondisi yang berkaitan dengan dia yang terkadang memang suka dengan tantangan ya, terkadang juga suka excited terhadap hal-hal yang baru dia temui, atau hal-hal baru yang dia lakukan di sini. Tapi itu bukan karena dia bosan sama kamu, tapi karena memang itu adalah kondisi yang terjadi karena dia ngerasa kayak dia juga jenuh di hubungan dia dengan kamu, yang dimana jenuhnya itu kayak hanya sehari, 2 hari, atau bahkan sejam, 2 jam, jenuh karena pertengkaran yang ada gitu loh di sini ya. Karena memang terbaca kayak kalian sama-sama sensitif di sini, apalagi ketika dia diam kamu ikut diam, atau bahkan kamu diam dia kayak ikut tambah diam lagi gitu loh di sini ya. Nah, baik itu dari saya, ini hanya sebatas referensi atau hiburan saja, so bijak dalam menyikapi ya. Yang jelas di sini yang harus kamu ambil sikap yang baik adalah dengan cara kamu kembalikan lagi sama kondisi kamu sekarang. Kamu ingin terus dalam kondisi yang seperti ini atau tidak? Kamu ingin memberi target atau tidak? Kamu ingin mempertahankan dengan ngasih target atau tidak? Atau kamu ingin melepaskan? Itu urusan kamu di sini. Bagi yang resonate, yang penting di sini ambillah langkah yang dimana langkah itu kamu sudah pikirkan matang-matang. Dan ketika kamu pun melanjutkan hubungan dengan dia, karena potensi besar ini kayak masih bisa dilanjutkan, ya kasih target dalam pelanjutan tersebut ya. Jangan sampai kamu nggak punya target sehingga kamu dalam ketoksitan yang cukup lama di sini, tapi kamu harus punya target dan kamu harus punya action atau bahkan power untuk bisa membuat hubungan kamu dengan dia lebih baik lagi, dengan ngalahnya kamu, dengan sabarnya kamu, tapi juga dengan komitmen yang kamu ajukan kepada dia gitu loh ya. Baik itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Terima kasih dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye bye.